واتقوا الله ويعلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الموحدين. والصلاة والسلام والبركة على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن على نهجه ومن استنى بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Keluarga sekalian, majelis pendalaman kitab Manhajil Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidati, arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan malam ini tanggal 7 Safar 1448 Hijriyah, kita akan memasuki pembahasan prinsip yang ketiga yang diperpegangi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi dalam rangka menetapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan al-aqidah al-islamiyah. Prinsip keberapa? Yang ketiga. Baik, tolong dijawab oleh jamaah sekalian, apa saja dua prinsip yang telah kita pelajari sebelumnya? Silakan, Mas Gun, apa yang pertama? Telah kita pelajari pada sekian pekan yang lalu. Sudah dimurajaah belum? Baik. Prinsip yang pertama yang diperpegangi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah berkomitmen terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, serta mendahulukan keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, daripada
akal. Baik, ini yang pertama. Sekarang, apa yang kedua? Apa yang kedua? Mengakui dan menerima khabar atau hadis ahad dalam apa? Dalam rangka menetapkan perkara-perkara al-aqidah. Iya kan? Baik. Sekarang yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya alim. Al-aslu ats-tsalisu, prinsip yang ketiga, pondasi yang menjadi landasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan al-aqidah. Al-muallif menyampaikan ta'zimuhu li fahmi sahabati wa ittiba'uhu lahum radhiyallahu anhum. Mengagungkan pemahaman para sahabat ditambahkan oleh al-muallif wattiba'uhu lahum, dan mengikuti mereka radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Siapa mereka di sini? Para sahabat. Jadi ada dua kata utama di sini. Yang pertama adalah mengagungkan. Apa yang diagungkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i? Jawabannya pemahaman para sahabat. Dan kata utama yang kedua adalah mengikuti mereka. Terlebih khusus mengikuti pemahaman para sahabat. Maaf, tidak hanya sebatas mengagungkan pemahaman para sahabat, tapi setelah itu ditinggalkan pemahaman mereka. Bukan itu maksudnya. Mengagungkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mengikuti mereka para sahabat. Keluarga sekalian, ada pertanyaan di sini. Berkenaan dengan prinsip yang ketiga ini, secara umum kaum muslimin pada hari ini, kalau mereka ditanya apakah mereka memuliakan, menghormati dan mengagungkan para sahabat, apa jawabannya? Secara umum. Kira-kira jawabannya apa? Naam atau la? Naam. Iya. Akan tetapi sikap
yang nyata, implementasi dari jawaban iya di sini, apakah mereka, kita, apakah ridha dan setia mengikuti pemahaman para sahabat, terlebih khusus dalam rangka menetapkan perkara-perkara ketauhidan dan secara umum perkara-perkara al-aqidah as-sahihah. Apakah mengikuti para sahabat? Nah, di sini yang ditegaskan oleh al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Al-Imam Asy-Syafi'i tidak hanya mengagungkan pemahaman para sahabat, tapi beliau pun mengikuti apa-apa yang datang dari para sahabat. Bisa dipahami di sini? Baik. Silakan dilihat apa yang dibawakan oleh al-muallif berupa pernyataan salah seorang pembesar para sahabat, yaitu salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan kunyah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum wa radu anhu. Beliau berkata, siapa yang berkata di sini? Baik. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, man kana minkum mustannan, siapa saja di antara kalian yang mengikuti as-sunnah, falyastanna biman qad mata, maka hendaklah ia mengikuti jejak as-sunnah biman qad mata, orang yang telah meninggal dunia, yang telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ikuti mereka yang telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Beliau lanjutkan, fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnatu, karena sesungguhnya seseorang yang masih hidup, al-hayy, dirinya tidak aman dari yang namanya fitnah. Kalau seseorang itu masih hidup, belum aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah para sahabat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka inilah yang dimaksud yang telah diwafatkan oleh Allah, yang mereka telah aman dari yang namanya fitnah. Kanu afdala hadhil ummati quluban,
mereka merupakan orang-orang yang paling utama hatinya, yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, serta yang paling sedikit merasa terbebani dengan syariat ini. Kebanyakan kita merasa sangat dan sangat terbebani oleh syariat, kan? Berbeda dengan para sahabat. Qaumun ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah kaum yang telah Allah pilih untuk menjadi para sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinihi, dan menegakkan agamanya. Siapa yang dipilih oleh Allah? Mereka, para sahabat. Selanjutnya kata beliau, fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah oleh kalian kelebihan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah oleh kalian asar mereka. Ikuti. Terlebih khusus di sini at-tauhid yang mereka perpegangi, al-aqidah as-sahihah yang mereka berpijak di atasnya. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, serta berpegang teguhlah kalian terhadap akhlak dan agama mereka semampu kalian. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqimi, karena sesungguhnya mereka benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus. Ini wasiat siapa? Sahabat yang mulia Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Bisa dipahami? Ini wasiat azimah, nafisah jiddan, sangat agung dan begitu berharga. Langsung yang menyatakannya adalah salah seorang ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sudah? Setelahnya al-muallif membawakan pesan sahabat yang mulia. Siapa? Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhu. Silakan dilihat. Kata beliau, ya ma'syaral qurra'i, wahai para pembaca Al-Quran, istaqimu, istiqamahlah kalian, wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan tempuhlah oleh kalian jalannya orang-orang yang sebelum kalian.
Siapa? Orang-orang sebelum kalian yang kalian, kita, siapa saja diperintahkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman untuk mengambil dan berpegang teguh terhadap jalan mereka. Siapa mereka di sini? Tiada lain dan tiada bukan, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau, fa wallahi la in istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'idan. Demi Allah, jikalau kalian beristiqamah, beristiqamah di sini istiqamah untuk hidup di atas cara beragamanya para sahabat, istiqamah untuk bertauhid, mengikuti tauhidnya para sahabat, istiqamah untuk berakidah dengan akidahnya para sahabat, berislam dan beriman sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Laqad sabaqtum sabaqan ba'idan. Maka sungguh kalian akan maju dengan pesatnya. Syaratnya apa? Kalian beriman dan berislam mengikuti para sahabat. Kalian bertauhid mengikuti para sahabat. Kalian berakidah secara umum mengikuti para sahabat. Manhaj kalian, manhajnya para sahabat. Beliau lanjutkan, wa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'idan. Akan tetapi di sini ada catatan, jika kalian mengambil jalan yaminan wa shimalan, yang berada di kanan dan di kiri, maksudnya bukan mengikuti jalannya para sahabat, kalian belok ke kanan, kalian belok ke kiri, atau kalian menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, tidak istiqamah di atas jalan berakidahnya para sahabat, tidak istiqamah di atas manhajnya para sahabat. Beliau nyatakan, laqad dhalaltum dhalalan ba'idan. Maka sungguh kalian akan tersesat dhalalan ba'idan, dengan kesesatan yang begitu nyata, kesesatan yang begitu jauh. Apa sebabnya? Tidak mengikuti manhajnya para sahabat. Nyata kalian menyimpang, sehingga penyimpangan tersebut menjadi penyimpangan ba'idan, yang begitu jauh. Ini perkataan siapa? Sahabat Hudzaifah. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Sudah? Baik. Selanjutnya al-muallif membawakan pernyataan resmi murid kesayangan al-Imam Asy-Syafi'i. Wa qala al-Imam Ahmadu, dan berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau nyatakan, usulus sunnati indana
at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau nyatakan, siapa beliau di sini tadi? Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid kesayangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, pokok-pokok atau dasar-dasar as-sunnah indana menurut kami. Siapa kami di sini? Pastinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya guru beliau Al-Imam Asy-Syafi'i. Termasuk gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Imam Malik bin Anas yang di Madinah, yang di Makkah diantaranya Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Indana, inda ahli sunnati wal jamaah. Menurut kami di sini, menurut ahli sunnah wal jamaah, dasar as-sunnah adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh terhadap ajaran terkhusus manhaj, terlebih khusus lagi manhaj dalam berakidah yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Berarti ini bukan perkara biasa, kan? Ya, ini merupakan dasar as-sunnah, dasar dalam berakidah yang sahihah. Tolong diingat penegasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini. Bisa dipahami? Kalau melenceng dari prinsip ini, maka pasti dan pasti akidah seseorang akan melenceng. Kalau menyimpang dari prinsip ini, maka tentunya akidah seseorang pun akan menyimpang. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah salat sunnah ba'diyah isya nantinya. Kurang lebihnya demikian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Faidah keberikutnya silakan dilihat dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang termaktub di dalam kitab Silakan dilihat halaman 153. Wal ilmu tabaqatun syatta. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Al-ula, tingkatan yang pertama. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan tingkatan ilmu yang pertama, al-kitabu was-sunnatu idza thabatatis sunnatu. Tingkatan yang pertama adalah ilmu
yang bersumberkan apa? Bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan catatan idza sabatatis sunnatu, apabila sunnah tersebut sahihah, apabila hadis itu benar-benar sahih, maka ini tingkatan yang pertama dan paling utama. Sekarang ats-tsaniyatu, tingkatan yang kedua, al-ijma'u fima laisa fihi kitabun wala sunnatun. Al-ijma', ijma' para ulama terhadap permasalahan yang tidak didapati penjelasan Alkitab dan As-Sunnah padanya, tapi terdapat al-ijma'. Dan tolong diingat, seagung-agungnya al-ijma' dalam pembahasannya adalah ijma'nya para sahabat. Mungkin tidak di suatu permasalahan tidak kita dapati dalil dari Al-Quran. Mungkin. Dan belum kita dapati dalil dari As-Sunnah yang sahihah, tapi ternyata terdapat ijma' padanya. Maka al-ijma' tersebut menjadi hujjah di dalam al-Islam. Dan insya Allah jamaah masih ingat di antara contoh pembahasan adanya al-ijma' pada suatu permasalahan yang pada permasalahan tersebut tidak kita dapati Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah yang menetapkannya, tapi terdapat al-ijma'. Masih ingat pembahasan ini? Salah satunya ketika kita membahas tentang perubahan status hukum air ketika mengalami perubahan sebab bercampurnya air dengan najis, hingga air tersebut mengalami perubahan apa? Sifat-sifatnya, bau, rasa, dan warnanya, atau hanya berubah salah satunya, maka air ini berubah menjadi air yang mutanajjis. Pernah dipelajari? Ini hujjah untuk menetapkannya adalah berupa al-ijma'. Pahami? Apalagi jika al-ijma' tersebut sebelumnya telah didahului oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, ditambah lagi terjadi ijma' di kalangan para sahabat. Maka itu benar-benar perkara yang cukup jelas bagi kita para penuntut ilmu. Ya kan? Nah, kita ingatkan, ini tingkatan yang kedua. Bayangkan jika bergabung tingkatan yang pertama dengan yang kedua, bisa dipahami? Maka sama sekali tidak ada hujah bagi mereka yang mengingkari at-tauhid yang benar-benar dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah
ditambah lagi terjadi al-ijma' ini. Termasuk dalam perkara akidah secara umum. Contoh, adakah dalil di dalam Al-Quran yang menetapkan keberadaan azab kubur? Ada. Adakah hujjah dari as-sunnah yang mengisbatkan azab kubur itu hak, benar adanya? Ada. Ditambah lagi ijma' di kalangan para ulama, apalagi yang berijma' para sahabat, ini tidak boleh diingkari sama sekali. Nah, termasuk dalam pembahasan pengisbatan sifat-sifat Allah. Baik, kita lanjutkan. As-salisatu, tingkatan yang ketiga. An yaqula ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam walan na'lamu lahu mukhalifan minhum. An yaqula ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya perkataan sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan na'lam, dan kita tidak mengetahui lahu, bagi ucapan sebahagian para sahabat tadi, mukhalifan minhum, adanya ucapan yang menyelisihi yang diucapkan sebahagian para sahabat lainnya. Bisa dipahami? Maksudnya, ada sebahagian di antara para sahabat yang berpendapat A, dan kita la na'lam, tidak mengetahui lahu, untuk pendapat A yang disampaikan oleh sebagian sahabat ini, kita tidak mengetahui adanya mukhalifan minhum, sahabat lain yang menyelisihi, sahabat lain yang menyelisih pendapat ini. Maka pendapat sahabat yang tidak ditentang oleh para sahabat lainnya, ini merupakan ilmu. Kata siapa? Sebahagian para sahabat saja. Yang tidak kita ketahui, ada sahabat-sahabat yang lain yang menyelisihnya, yang menentangnya. Maka ini merupakan ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i membatasi ini berlaku hanya di kalangan para sahabat, bukan generasi di luar para sahabat. Ini salah satu bukti pengagungan Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap para sahabat. Baik, ini tingkatan keberapa? Ketiga. Sekarang ar-rabi'atu, tingkatan yang keempat. Dinyatakan sebagai tingkatan ilmu di dalam al-Islam oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ikhtilafu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu permasalahan. Jadi perbedaan pendapat yang benar-benar wujud, yang benar-benar ada di kalangan para sahabat, perbedaan pendapat mereka saja, ingat, dibatasi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i hanya perbedaan pendapat para sahabat. Ini saja tetap dianggap merupakan ilmu. Apalagi tingkatan yang ketiga, kan?
Para sahabat tidak diriwayatkan mereka berbeda pendapat. Walau riwayat yang datang hanya disandarkan kepada sebahagian sahabat, tapi tidak ada sahabat yang menentangnya. Ini jelas merupakan ilmu. Tingkatan yang keempat, didapati para sahabat berbeda pendapat, tetap ini pun bagian dari ilmu di dalam al-Islam. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana sikap Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mendapati adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Bagaimana sikap beliau? Ada yang tahu? Tolong dibuka kembali halaman sebelumnya. Halaman 151 pada alinea terakhir. Ada? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang ucapan atau pendapat para sahabat yang berbeda-beda, yang berlainan, beliau menjelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan, nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnata awil ijma'a aw kana as-sahha fil qiyasi. Kita mengambil apa yang sesuai dengan Alkitab atau as-sunnah ataupun al-ijma', maupun tambahan yang lebih sahih, yang lebih tepat menurut al-qiyas. Ingat, tanpa mengerdilkan sahabat yang pendapatnya dianggap lebih lemah. Wajar tidak para sahabat berbeda pendapat dalam masalah fikih misalnya? Wajar? Setelah dilakukan pendekatan ilmiah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, lalu beliau mengambil salah satu pendapat, misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i tidak mencaci sahabat-sahabat lain yang menurut beliau pendapat itu lemah. Jadi para sahabat itu berbeda pendapat saja, adanya pendapat walau berbeda di internal para sahabat itu tetap dianggap ilmu oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa dipahami? Sekarang pertanyaannya, apakah kita dapati para sahabat berbeda pendapat dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah? Tidak kita dapati. Apakah para sahabat kita dapati berbeda pendapat untuk mengharamkan yang namanya at-tahrif fil ma'ani, penyelewengan dalam makna-makna ayat berkenaan dengan sifat-sifat Allah? Apakah para sahabat berbeda pendapat? Apa jawabannya? Tidak ada. Maka ketika ada yang melakukan tahrif terhadap makna ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, jelas ini menyelisihi cara bertauhidnya para sahabat. Yang disebut dengan apa? Biasanya takwil. Meskipun nama yang sangat jelas untuk menyatakan penyelewengan ini adalah at-tahrif fil makna.
Masih ingat pembahasan ini? Tolong dimurajaah lagi. Kita tidak mendapati para sahabat berbeda pendapat dalam sikap ini. Jelas? Baik. Sekarang tingkatan ilmu yang keberapa? Al-khamisatu, yang kelima. Al-qiyasu ala ba'dhi tabaqati. Al-qiyas terhadap sebagian tabaqat, terhadap sebagian tingkatan-tingkatan yang disebutkan tadi. Nah, beliau nyatakan kita tidak boleh mengambil selain tingkatan yang pertama, mengambil selain ilmu. Di tingkatan keberapa ini? Yang pertama, ya kan? Kita tidak boleh mengambil selain Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah dengan catatan selama keduanya itu masih ada. Jadi kalau terdapat ilmunya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh kita menolak Al-Quran dan As-Sunnah dengan ilmu apapun pada tingkatan berapapun setelahnya. Bisa dipahami? Iya. Dengan catatan selama ilmunya sudah terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wahuma mawjudani, selama keduanya masih mawjudani, masih ada. Wa innama yu'khazul ilmu min a'la, sesungguhnya ilmu itu diambil hanyalah dari tingkatan yang lebih tinggi, baru yang setelahnya dan setelahnya. Bisa dipahami di sini? Baik. Tolong betul-betul diilmui tingkatan-tingkatan ilmu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab Al-Umm ini. Bisa dipahami insyaallah? Nah, terapkan nanti sebagai manhaj dalam berakidah. Termasuk di sini dalam menetapkan al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syariat dalam pembahasan ilmu fikih. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Lebihnya demikian, jazakumullahu khairan. Salah khilaf saya banyak-banyak mohon maaf. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.